Curah hujan yang tinggi, membuat debit air yang didapat oleh tanaman adenium menjadi lebih banyak dari biasanya. Air hujan juga dapat menyebabkan menghilangnya nutrisi pada media penanaman, karena hanyut terbawa air. Pada saat curah hujan sangat tinggi, tanaman adenium yang disimpan di tempat terbuka dan tanpa naungan, media penanamannya akan selalu basah, karena terus-menerus tersiram air hujan, dan kelembapan udara di sekitar penanaman menjadi sangat tinggi. Air hujan sejatinya baik untuk pertumbuhan tanaman, tapi tanaman adenium juga bisa rusak apabila terus-menerus terkena air hujan. Air hujan mengandung lebih banyak oksigen, dan tidak menyimpan bahan kimia seperti klorin. Walaupun demikian, tanaman adenium yang tersiram air hujan secara berlebihan, tanpa dibarengi dengan perawatan yang baik, juga dapat merusak tanaman. Menurut beberapa sumber, yang melakukan penelitian tentang dampak air hujan bagi tanaman, kandungan asam pada air hujan dapat menyebabkan lapisan lilin pada daun jadi rusak, sehingga tanaman tidak tahan terhadap keadaan dingin, jamur dan serangga. Halo teman hobis, selamat datang di channel YouTube Trisuma. Terima kasih kepada semua teman hobis yang selalu mendukung channel YouTube Trisuma dengan selalu menonton video-video di channel ini. Tingkat kelembaban yang tinggi dan media tanam yang selalu basah saat curah hujan yang tinggi akan menyebabkan tanaman adenium lebih rentan terhadap serangan penyakit. Jamur dan cendawan patogen penyebab penyakit akan mudah tumbuh dan berkembang di lingkungan yang sangat lembab. Akar dan daun yang lembab akan mempermudah berbagai macam bakteri serta jamur patogen menyebar, sehingga menyebabkan penyakit bagi tanaman adenium. Penyemprotan dengan menggunakan fungisida adalah salah satu cara untuk mengendalikan serangan jamur pengganggu tanaman adenium. Fungisida adalah salah satu jenis pestisida yang secara khusus dibuat dan digunakan untuk mengendalikan jamur atau cendawan patogen penyebab penyakit. Fungisida merupakan bahan yang mengandung senyawa kimia beracun yang digunakan untuk memberantas dan mencegah tumbuhnya jamur. Dalam penggunaan fungisida, gunakanlah dengan dosis terendah dahulu, lalu lanjutkan dengan memberikan dosis yang meningkat secara perlahan, sesuai dengan usia tanaman maupun intensitas serangan dari penyakit tersebut. Lakukan penyemprotan fungisida sejak dini, yaitu sejak tanaman adenium belum terinfeksi. Sebab jika sudah terlanjur parah, penyakit jamur dan bakteri akan sulit dikendalikan. Perlu dipahami bahwa tidak semua fungisida aman digunakan untuk tanaman adenium dalam jangka panjang. Meski fungisida kimia sangat ampuh mengatasi masalah jamur pada tanaman adenium, namun tetap memiliki efek jangka panjang. Penggunaan fungisida kimia yang berlebihan dan terus-menerus dapat menimbulkan resistensi patogen, keracunan pada manusia, dan berpengaruh buruk terhadap lingkungan. Salah satu efek buruk penggunaan fungisida yang berlebih terhadap pertumbuhan adenium, yaitu tanaman adenium akan kesulitan mengeluarkan tunas cabang samping. Bahan kimia yang menempel pada calon tunas cabang adenium akan membuat cabang samping adenium gagal tumbuh. Selain pemberian fungisida rutin, tak ada salahnya untuk melakukan pencegahan dengan menjaga kebersihan area penanaman. Agar lingkungan sekitar penanaman tidak menjadi tempat berkembang biaknya hama dan penyakit. Dan memberi jarak tiap tanaman adenium yang tidak terlalu rapat,
agar area sekitar tanaman adenium mempunyai sirkulasi udara bagus dan tidak terlalu lembab. Di dalam air hujan, ternyata tidak hanya berisi air saja, tetapi ada juga kandungan-kandungan unsur hara tertentu, misalnya seperti nitrogen, yang dapat mendukung pertumbuhan tanaman. Hal ini dapat dibuktikan dari rerumputan yang semula gersang, setelah diguyur hujan akan tumbuh lebih subur. Ini artinya ketika turun hujan, maka unsur hara nitrogen sudah tersedia di alam. Dan itu berarti unsur hara nitrogen tersebut harus kita kurangi pemberiannya pada tanaman adenium. Di saat musim hujan, saya mengurangi pemberian pupuk tambahan pada tanaman adenium, terutama pupuk yang mengandung nitrogen. Namun, pupuk fosfor dan kalium tetap perlu diberikan. Dan yang sering jadi pertanyaan dari beberapa penghobi adenium, apakah boleh melakukan pemangkasan daun atau cabang saat musim hujan? Jawaban saya, sangat boleh. Dengan syarat dilakukan pada pagi atau siang hari saat cuaca cerah. Hindari pruning pada saat cuaca mendung atau hujan, karena air hujan dapat menyebabkan luka bekas potong membusuk. Tapi walaupun pruning bisa dilakukan kapan saja, awal musim kemarau adalah waktu yang sangat tepat untuk melakukan pruning. Pruning di awal musim kemarau, ketika adenium berada dalam kondisi optimal dan cukup subur, setelah mendapatkan nitrogen yang banyak selama musim hujan. Metabolisme tanaman adenium sedang berada pada puncaknya, ini dapat terlihat dengan adanya daun atau bunga baru. Tetapi perlu diingat, proses pruning tidak boleh dilakukan secara terus-menerus, karena akan menghambat proses pertumbuhan adenium, karena proses fotosintesis berkurang saat tahap pemangkasan. Pada saat curah hujan sangat tinggi, di mana curah hujan yang mulai meningkat, dan intensitas sinar matahari yang berkurang, memang mempengaruhi pertumbuhan dan kondisi adenium. Pada musim hujan, kelembapan area sekitar penanaman menjadi sangat tinggi. Dan media tanam yang selalu basah karena terus-menerus tersiram air hujan, ditambah drainase yang buruk, karena media tanam yang sudah lama dan belum sempat diganti, media tanam sering menjadi lebih cepat padat, dan kurang poros karena tersiram air hujan secara terus-menerus. Penggantian media tanam merupakan salah satu cara untuk menghindari tanaman adenium mengalami overwatering, karena curah hujan yang tinggi. Pastikan lubang drainase di bawah pot berfungsi dengan baik, jika perlu tambahkan lubang drainase pada pot. Agar air hujan lebih lancar keluar dari lubang drainase, dan tidak membuat media tanam terlalu lama tergenang air. Bagi penghobi adenium yang bertempat tinggal di negara tropis, yang mempunyai curah hujan yang sangat tinggi. Curah hujan yang ekstrim, sangat mempengaruhi kondisi media penanaman adenium, terutama bagi tanaman adenium yang diletakkan di tempat terbuka dan tanpa naungan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan bisa menjadi inspirasi serta penyemangat untuk terus menjalani hobi merawat tanaman adenium. Tekan jempol ke atas apabila suka videonya, dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe, bagi yang belum subscribe di channel YouTube Trisuma. Dan tekan lonceng notifikasinya, agar teman-teman hobis tidak ketinggalan video baru di channel ini.